Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, senang sekali pada kesempatan kali ini Pak Yogi dapat menemani A dan Teteh tentunya untuk belajar bersama. Masih di tema 2, bermain di lingkunganku, mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, tidak henti-hentinya Pak Yogi beserta seluruh guru lainnya senantiasa mengingatkan kepada AA dan Teteh, ayah dan bunda beserta seluruh masyarakat, marilah kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan tentunya dengan menggunakan masker ketika berpergian, menjaga jarak dengan lawan bicara, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan tentunya menjaga kebersihan. Insya Allah dengan ikhtiar kita kali ini, semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kehidupan kita akan pulih kembali seperti sedia kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga senantiasa kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mari A dan Teteh tetap semangat dalam belajarnya, tetap semangat dalam beribadahnya. Dimanapun A dan Teteh berada, mari, ayo, dimanapun belajarnya, di tempat manapun, dengan siapa belajarnya, ayo, tetap semangat dalam belajar. Insya Allah, dengan sabar dan syukur, A dan Teteh kita semua dapat melewati semua ini. Ya, dan A dan Teteh pasti bisa, hebat, dan tentunya tetap semangat. Bismillah ya. Baik, mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, kita mulai kegiatan pembelajarannya ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar kembali mengenai wujud benda. Ya, kemarin di pembelajaran sebelumnya Bapak dan Ibu Dinda telah menjelaskan bagaimana wujud benda itu. Coba ada yang masih ingat wujud benda ada berapa dan apa saja wujudnya? Ya, benar sekali. Ada 3. Coba sebutkan. Good job. Benda padat, cair, dan gas. Benar sekali. Ya, jadi benda-benda di sekitar kita ini terdiri dari 3 wujud. Ya, ada wujud padat, cair, dan gas. Nah, mari kita mulai dengan benda padat terlebih dahulu. Ya, coba ya. Benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk tetap atau tidak berubah-ubah. Nah, ada yang masih ingat apa maksudnya ya? Bendanya ini memiliki bentuk yang tetap, tidak berubah-ubah. Ada yang bisa jawab? Hebat, benar sekali ya. Artinya, benda tersebut apabila kita pindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, kita masukkan ke dalam suatu tempat atau ke tempat yang lain, benda tersebut akan bentuknya tetap atau sama bentuknya seperti bentuk asalnya. Jadi tidak berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Ya, tidak berubah sama sekali. Nah, berikan contohnya coba dan Teteh. Siapa yang ingat? Hebat. A dan Teteh hebat sekali. Ya, banyak sekali contoh benda padat. Coba kita lihat di sini, Bapak akan berikan contoh. Benda apakah ini? Ya, meja. Meja adalah salah satu benda padat. Ya, karena apabila kita pindahkan meja dari lantai, kita pindahkan coba ke atas kursi. Nah, bagaimana kira-kira bentuknya, sudah berubah jadi kursi atau masih tetap meja? Ya, masih dalam bentuk meja. Ya, karena meja termasuk benda padat yang bentuknya tetap. Kita lanjutkan. Kursi termasuk benda padat. Sapu
Nah, coba di rumahnya yang ada sapu. Coba ya, pasti A dan Teteh yang rajin menjaga kebersihan ini selalu menyapu rumahnya agar tetap bersih dan sehat tentunya ya. Nah, coba gunakan sapumu, bawa sapumu ambil, coba lihat di rumah apakah sekarang banyak debu di lantai atau ada sampah di lantai. Yuk kita sapukan. Ya. Setelah itu coba tadi sapunya berada di bawah, sekarang pindahkan di atas meja. Kira-kira bentuk sapunya berubah tidak menjadi bentuk meja? Tidak ya, karena sapu adalah benda. Good job, benda padat. Mari kita lanjutkan. Wah, ada yang pernah bermain ayunan? Wah, banyak sekali yang pernah main ayunan ya. Hebat. Oke, ya. Bapak juga senang main ayunan ya, karena main ayunan itu seru ya. Nah, seru ya. Semoga saja kita dapat main ayunan sama-sama ya. Insya Allah. Oke. Nah, kira-kira ayunan juga termasuk benda padat bukan ya? Ya, ayunan juga benda padat. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, nih Tete yang di rumahnya punya boneka beruang. Coba. Tadinya kan di atas kasur, coba pindahkan di atas meja. Sudah? Wah, kira bentuknya berubah tidak? Tidak, Pak. Wah, betul. Kemudian coba pindahkan di atas lemari. Bentuknya berubah tidak? Ya, tidak berubah ya. Maka boneka beruang termasuk benda padat. Oke, dan masih banyak lagi contoh benda padat lainnya. Dan ATT semoga mengerti. Oke? Good job. Mari kita lanjutkan kepada wujud benda berikutnya. Kira-kira benda apa ini? Nah, Bapak sudah menampilkan dua gambar. Di sini ada gambar apa ya yang berwarna kuning itu? Ya, kalau misalkan ada Teteh yang suka bantuin mamanya masak, pasti tahu apa itu? Ya, itu adalah minyak. Nah, kalau misalkan haus nih, tuh di situ ada gambarnya juga. Dan Teteh biasanya ngapain? Minum, Pak. Iya, minum. Minum air putih yang rajin ya. Insya Allah itu akan menyehatkan badan. Seperti itu ya. Jangan sampai kekurangan air putih. Ya, perbanyak minum air putih. Insya Allah akan terjaga kesehatan. Ya, oke. Nah, berbicara tentang minyak dan air putih atau air mineral, kita akan membahas benda apa ya? Ya, benda cair. Oke. Benda cair itu benda apa sih, Pak? Ada yang masih ingat? Hebat. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadah. Ya, kalau tadi benda padat itu tetap atau tidak berubah-ubah. Sedangkan benda cair itu bentuknya tidak tetap, kebalikannya ya, dan berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Artinya, ketika benda cair ini kita pindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, maka bentuknya akan sama menyerupai dengan wadahnya tersebut bentuk. Ya, coba kita lihat di sini minyaknya asalnya dalam kemasan. Nah, kita pindahkan ke dalam botol. Nah, tadi yang bentuknya seperti kemasan ternyata sekarang berubah jadi bentuk botol. Wah, berarti benar ya. Minyak ini termasuk benda cair. Ya, karena bentuknya berubah-ubah. Coba sekarang kita pindahkan air putih yang berada dalam gelas, kita pindahkan ke dalam botol. Wah, bentuknya juga menjadi seperti botol, ya, yang tadinya seperti gelas. Nah, air putih atau air mineral juga termasuk benda cair, ya. Selanjutnya, nah, yang rajin cuci tangan nih pakai sabun. Ini sabunnya sabun apa ya? Coba lihat. Wah, itu sabun cair ternyata. Ya,
Kenapa di sini dimasukkan ke dalam contoh benda cair? Karena di situ sabunnya sabun cair, ya, bukan sabun batang, ya, tapi sabun cair. Ya, coba di rumahnya yang punya sabun cair, coba lihat. Coba kamu tuangkan di atas telapak tangan, bilas, kemudian bersihkan dengan air, ya. Berarti Adan Tete sudah melaksanakan protokol kesehatan. Wah, hebat, ya. Termasuk benda cair, sabun cair ini, karena apabila dipindahkan, misalkan kita pindahkan sabun cairnya semuanya gitu ya ke ember, gitu ya, maka bentuknya juga seperti ember, ya. Di sini kan masukkan ke dalam botolnya, tentunya bentuknya juga seperti botol. Kita lanjutkan ya. Wah, ini terlihat ada hembusan angin ini ya, hangat ya. Ada hawa panasnya ke atas. Ya di situ ya. Nah, di situ ada apa? Ya, di situ ada secangkir kopi. Wah, di sini ada yang suka kopi. Pak Yogi suka kopi ya. Kopi itu manis. Oke. Ya. Nah, kopi juga termasuk benda cair ya, karena kopi ini misalkan kita pindahkan kopinya ke plastik. Nah, bentuknya juga seperti plastik. Begitupun ke dalam cangkir, bentuknya menyerupai wadah cangkirnya ya. Seperti itu ya. Dan masih banyak lagi benda cair lainnya. Ya, banyak. Ada kalau misalkan Adan Tetes pernah ke pom bensin. Nah, bensin juga benda cair kan ya? Iya ya. Kemudian ada oli ya. Dan masih banyak lagi. Kita lanjutkan ya. Kira-kira kita akan bahas benda apa sekarang? Wah, benda gas yang terakhir. Benda gas adalah benda yang memiliki bentuk tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Ya, benda gas juga sama, berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, benda gas ini tidak dapat dilihat ataupun diraba, tetapi benda gas dapat menempati tempat seperti itu. Ya, nah ada yang masih ingat apa contoh benda gas? Ada teteh? Hebat. Benda gas itu adalah contohnya udara. Ya, benda gas contohnya adalah udara. Nah, bagaimanakah kita bisa melihat suatu benda itu terdapat gas? Nah, contohnya, Bapak pernah menjelaskan ini. Kita lihat. Nah, ya, udara yang dimasukkan ke dalam balon, ya. Balon yang tadinya pipih kemudian menjadi menggelembung setelah diisi udara. Ya, setelah ditiupkan udara. Misalkan oleh Budi di sini, ya. Seperti itu, dihembuskan sehingga menjadi menggelembung. Nah, di sana ada udaranya. Nah, jadi udaranya menempati tempat-tempat di balon tersebut, seperti itu, ya. Kalau balonnya itu sendiri benda apa? Benda padat, ya. Tetapi benda gas yang dimaksud adalah udara yang ada di dalam balonnya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Selain menempati balon, bisa menempati balon, udara juga bisa menempati plastik. Tentunya plastiknya yang sebelumnya pipih kita isi, kita tiupkan udara ke dalamnya. Nah, maka plastik tersebut sekarang sudah berisi udara. Seperti itu. Ya, maka udara telah menempati plastik. Selanjutnya. Nah, udara juga dapat menempati ban, ya, ban mobil, ban motor, ban sepeda, seperti itu. Nah, ban tersebut juga diisi udara. Ada teteh pernah ke pom bensin ataukah ke bengkel, biasanya ayah dan bunda barangkali ya suka mengisi angin, ya, angin untuk mengisi angin bannya, seperti itu. Nah, angin tersebut menempati ruang yang ada pada ban tersebut. Nah, angin juga termasuk udara. Udara yang bergerak itu adalah angin, ya. Itu. Ya, jadi contoh.
Dan masih banyak lagi contoh eh, benda yang berisi udara seperti itu, ya. Jadi benda gas itu contohnya apa? Ya, udara. Ya. Udara dapat menempati tempat. Contohnya dia dapat menempati balon, menempati plastik, dan seperti itu. Ya, semoga dan Teteh tentunya dapat memahami pembelajaran kali ini. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, jadi ini adalah kegiatan pembelajaran yang A dan Teteh akan laksanakan selanjutnya, yaitu subtema 4 pembelajaran 4. Nah, di sini Bapak akan membacakan sebuah cerita. Ceritanya berjudul Bermain Perosotan. Nah, ada yang pernah main perosotan? Wah, sepertinya banyak yang suka dan pernah main perosotan. Iya, termasuk Pak Yogi juga. Ya, oke. Bapak bacakan ya, mohon disimak ya dan Teteh. Ada dua perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tempat perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tempat kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Nah, gambaran dari cerita ini itu ada pada gambar ini ya. Di sini ada gambar ya, ada Teteh di sini ya. Di situ terlihat menggambarkan yang terdapat pada cerita di bawah ini. Seperti itu. Ya, ada yang bermain perosotan, ada yang sudah sampai di kolam bolanya. Di situ ada bu guru, ada pohon saga, ada tangga yang menyamping tadi ya. Di situ ada dua perosotan seperti itu. Nah, selanjutnya dan Teteh dapat mengisi pertanyaan ya yang ada pada tema pembelajaran 4 untuk subtema 4 ya, berdasarkan cerita yang Bapak sampaikan ini. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah dan Teteh mendengarkan, kemudian membaca kembali ceritanya, menjawab pertanyaannya, kita lanjutkan. Kita mengamati benda-benda tadi ya. Tadi kita melihat ada bola berwarna. Nah, kemudian ada dua perosotan, ada jaring, dan ada tangga yang menyamping. Nah, ceritakan ciri-ciri benda pada gambar di atas. Silakan. Dan Teteh ceritakan ciri-cirinya. Boleh berdasarkan warna, bentuk, kegunaan ya gitu. Misalkan bola berwarna nih. Bola berbentuk bulat. Ya, kemudian warnanya ada biru, kuning, merah, oranye, hijau, dan ungu. Jumlahnya ada 5 bisa. Ya, dan seterusnya. Silakan ada Teteh dapat menuliskan ciri-ciri benda-benda yang ada pada gambar ini. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan kembali ya dan Teteh. Oke. Nah, setelah dan Teteh menceritakan ciri-cirinya, kemudian ada Teteh melanjutkan, perhatikan gambar di bawah dengan cermat. Kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Nah, jadi kita kelompokkan di sini ya. Ada benda padat dan benda cair. Untuk benda padat, AA dan Teteh berikan tanda centang ya.
Seperti itu. Coba di sini ada bola berwarna. Kira-kira padat atau cair? Ya, jika padat berikan tanda centang. Ada perosotan, ada oli, ada tangga, kayu, minyak rambut. Apa ini? Perosotan, sabun cair, ya, dan seterusnya. Silakan dan Teteh dapat menjawab dengan mengelompokkan benda-benda berikut ini. Ya, selamat mengerjakan. Semoga dan senantiasa diberikan kemudahan tentunya. Good job. Baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran ini dicukupkan. Semoga Adan Teteh mendapatkan ilmu yang berkah dan tentunya bermanfaat. Dan Adan Teteh tentunya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain setelah belajar ini. Ya, disilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, jaga ibadah, dan tentunya selalu patuh kepada orang tua. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan lahir dan batin bagi A dan Teteh beserta Ayah Bunda dan seluruh masyarakat. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.